Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal materi relasi dan fungsi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, di sini ada dua soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama yaitu materi relasi dan soal yang kedua ini materi fungsi. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Nah, kita baca soalnya. Tuliskan pasangan terurut pada relasi R dari himpunan A yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 ke himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3. Yang dalam hal ini pasangan terurut A, B elemen dari relasi R jika dan hanya jika A besar dari B. Nah, kita ingat kembali bahwasanya relasi itu anggotanya itu merupakan pasangan terurut ya. Maka kalau kita coba selesaikan ya, yang mana di sini ada syaratnya dari relasi R ini yaitu jika dan hanya jika A besar dari B. Nah, jadi kalau saya tulis A, B itu elemen dari R atau elemen dari relasi R jika dan hanya jika A-nya besar dari B. Nah, yang mana A ini ya anggota himpunan A dan B-nya itu merupakan anggota himpunan B. Nah, jadi kalau saya tulis kembali, himpunan A itu anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan anggota B itu, dan himpunan B ya, anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, jadi ya, sekarang ya, kalau tidak ada ya, syarat atau jika dan hanya jika A besar dari B ini, nah maka kita peroleh ya relasi R-nya itu bisa kita buat pasangan terurut yaitu 0,0 ya kan. Kemudian 0,1. Kemudian 0,2. Kemudian 0,3. Selanjutnya 1,0. Kemudian 1,1. 1,2. 1,3. Selanjutnya 2,0. 2,1 ya kan, 2,2 dan 2,3. Selanjutnya ya kita sambung aja ke bawah 3,0, 3,1, 3,2, 3,3 dan 3,4. Selanjutnya 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, udah ya, sampai 4,3 ya kan. Nah, ini relasi kalau nggak ada jika dan hanya jika ini. Jadi, relasi dari A ke B yang bisa ya kita peroleh pasangan terurutnya seperti ini. Tetapi kalau ada jika dan hanya jika ya, karena di soalnya di sini ada jika dan hanya jika A-nya besar dari B. Nah, kita sudah lihat tadi A-nya itu anggota himpunan A dan B-nya anggota himpunan B. Maka relasi yang kita dapatkan, nah pasangan terurutnya itu yaitu kita lihat yang di sini, misalkan A-nya itu tadi 0 ya, anggota di A, himpunan A. Yang B-nya ya, misalkan berapa ya? Enggak ada ya, kalau 0 ya anggota di A,
nggak ada yang B yang pasangannya ya. Berarti kita ambil contohnya 2 misalnya. 2 yang anggota di A, kemudian 1 yang anggota di B. Nah, itu kita dapat 1 nih anggotanya, yaitu 2,1. Ya kan? Karena 2 yang anggota di A itu lebih besar dari 1 yang anggota di B gitu. Nah, jadi untuk mudahnya kita udah bikin nih yang mungkin ya. Maka kita cek saja yang mana yang A-nya besar dari B. Nah, kalau yang ini enggak ya. Nah, ini A-nya sama dengan B. Ini A-nya kecil dari B ya kan. Ini A-nya kecil dari B juga, ini juga. Nah, yang ini ya. A-nya besar dari B, A-nya 1, B-nya 0. Nah, ini enggak, ini juga enggak, dan ini juga enggak. Yang ini iya, yang ini iya, ini enggak, yang ini enggak. Kemudian yang ini iya, 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 dan tidak, ya kan. Ini iya, dan ini juga iya. Maka kita bisa susun kembali menjadi 1,0. Nah, pasangan terurutnya. Kemudian 2,0 dan selanjutnya 2,1, selanjutnya 3,0, kemudian 3,1, 3,2, nah selanjutnya 4,0, 4,1, 4,2, dan 4,3. Nah, maka kita peroleh jawabannya yaitu pasangan terurut dari A, B elemen R-nya adalah ini. Selanjutnya, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, yang mana soal ini merupakan soal materi fungsi ya. Nah, perhatikan, misalkan G, ya berarti di sini G itu sebuah fungsi ya. Fungsi G itu sama dengan anggotanya 1, B, 2, C, 3, A, 4, B. Adalah fungsi dari A ke B, ya, dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4 ke himpunan B anggotanya yaitu A, B, C, D. Dan, nah, ada F nih, dan F berarti ini fungsi ya. Fungsi F itu sama dengan A, X, B, Y, C, W, dan D, Z adalah fungsi dari B ke C, yang mana C-nya anggotanya W, X, Y, Z. Nah, pertanyaannya yang pertama, atau yang A, tuliskan F bundaran G sebagai himpunan pasangan terurut. Kemudian yang B, apakah F bundaran G merupakan fungsi injektif, surjektif, dan atau bijektif? Oke, kita coba selesaikan bagian A ya. Nah, kita diminta untuk menuliskan F bundaran G ini sebagai himpunan pasangan terurut. Nah, itu seperti apa? Nah, sebelum kita jawab, kita ingat kembali. F bundaran G ini adalah fungsi komposisi, ya kan? Nah, misalkan, kita masuk ke ilustrasi. Misalkan kita punya himpunan A yang anggotanya adalah A kecil ya. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya itu adalah GA, yang mana di sini diberikan sebuah fungsi G atau GA yang memetakan A ke GA di himpunan B. Nah, kemudian dari himpunan B yang anggotanya GA ini dibawa lagi atau dipetakan lagi ke himpunan C dari fungsi F GA.
yaitu diperoleh anggota himpunan C-nya yaitu F, G, A. Nah, yang jadi fungsi komposisi di sini yaitu seperti ini nih. Nah, dari daerah asalnya atau dari himpunan A yang anggotanya A itu ke himpunan C, inilah yang dikatakan fungsi komposisi F bundaran GA ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saya tulis kembali untuk lebih jelasnya, kalau saya tulis kembali himpunan A-nya, itu anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, anggotanya A, B, C, D. Dan himpunan C, anggotanya adalah W, X, Y, Z. Nah, selanjutnya saya tulis kembali juga fungsi G yang udah diketahui. Nah, fungsi G itu anggotanya sebagai himpunan pasangan terurut yaitu 1, B, 2, C, ya, 3, A, 4, B. Kemudian fungsi F ya, itu anggotanya pasangan terurut A, X, B, Y, C, W, D, Z ya. Saya buat kembali supaya lebih jelas. Nah, sekarang yang kita diminta yaitu F bundaran G ya, pasangan terurutnya gitu. Atau himpunan pasangan terurutnya. Nah, kita sudah lihat tadi ilustrasinya bahwasanya F bundaran G itu seperti ini, dari A ke C, F bundaran GA, ya kan? Maka kalau F bundaran G dari himpunan A, B, C yang diketahui dan fungsi G dan F yang diketahui, maka kita bisa lihat himpunan A-nya, anggotanya misalnya di sini 1 ya kan. Nah, 1 misalkan A-nya ini sebagai 1. 1 ya dipetakan ke himpunan B dengan fungsi G. Nah, kita lihat fungsi G. Dia memetakan ke B anggota di himpunan B. Nah, jadi 1, B ya kan, 1 anggota di A, B-nya anggota di himpunan B. Ya kan? Nah, sama kayak gini. A-nya anggota di himpunan A, GA-nya anggota di himpunan B yang didefinisikan fungsi GA. Nah, dapat satu pasangan terurut 1, B. Ya kan? Kemudian dari GA, nah artinya di sini dari B. Dari B ya dipetakan ke himpunan C. Nah, himpunan C ini didefinisikan sebuah fungsi FGA kalau GA-nya di himpunan B. Karena tadi B berarti FB ya kan? FB. Maka diperoleh di himpunan C FB-nya, yaitu kita lihat yang membawa B ya, atau dari B ke berapa di himpunan F-nya. Maka kita lihat di himpunan F-nya B. B ke Y berarti dari B ke di sini C-nya menjadi Y. Nah, maka di sini B, Y, maka dari B tadi ke Y. Nah, maka kita dapatkan pasangan terurutnya itu tadi dari 1 ke B. B ke Y, maka dari 1, ya kita lihat F bundaran G-nya, A-nya ini kan dari A ke himpunan C, maka kita buat 1 ke Y. Berarti kita buat 1, Y. Nah, selanjutnya seperti itu seterusnya ya. Kita lihat dari fungsi G. Nah, ini udah ya. Kalau yang ini 2 ke C, ya kan? C kita lihat di fungsi F.
C ke W, maka kita dapatkan 2, W. Nah, ini 3 A. A-nya kita lihat di himpunan F, A, X, berarti kita dapatkan 3, X. 4, B, ya kan? B-nya kita lihat di sini, B ke Y, maka kita peroleh 4, Y. Nah, oke. Nah, maka kita dapatkan jawaban yang bagian A. Kemudian selanjutnya yang B. Apakah F bundaran G merupakan fungsi injektif, surjektif, atau bijektif? Nah, injektif tahu ya, injektif adalah 1, 1. Surjektif yaitu pada. Nah, bijektif 1, 1 pada. Nah, ini harus paham yang mana injektif ya bentuknya seperti apa, subjektif itu bentuknya seperti apa, bijektif itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau udah tahu injektif itu bentuknya seperti apa, subjektif itu bentuknya seperti apa, otomatis bijektif itu kita sudah bisa tebak gitu. Nah, untuk menjawab yang B ini kita sudah dapatkan F bundaran G-nya ini di bagian A ya, pasangan terurutnya. Ini 1, Y, 2, W, 3, X, 4, Y. Jadi kalau saya buat diagram panahnya, jadi misalkan ini himpunan A, ini C ya kan, maka A itu anggotanya 1, 2, lihat di sini 3, 4 ya kan. C-nya anggotanya W, X, Y, Z ya kan. Nah, maka kita lihat pasangan terurut dari F bundaran G ini 1, Y. 1, Y berarti 1 ke Y. 2, W berarti 2 ke W. 3, X berarti 3 ke X. 4, Y berarti 4 ke Y. Nah, ini diagram panahnya. Nah, jadi kalau injektif, nah kita ingat kembali injektif atau 1, 1 itu jika ya, nah ingat kembali definisinya, jika A dan B, A, B elemen dari A atau elemen dari daerah asal ya, maka haruslah FA-nya ya itu tidak sama dengan FB. Nah, bentuknya nih seperti ini nih ilustrasinya. Ini misalkan himpunan A, ini himpunan B. Maka misalkan di sini ada A, B anggota di A, maka FA dan FB-nya itu kan anggota di B ya. FA dan FB-nya itu harus tidak sama. Nah, maka seperti ini. Nah, ini dikatakan dia 1, 1 atau injektif. Atau di sini ada C yang anggota di A juga. Nah, maaf. Nah, atau di sini ada satu anggota lagi lah. Maka ini dikatakan injektif. Kemudian kalau ya kita sambung di sini surjektif. Nah, itu seperti apa? Nah, surjektif atau fungsi pada itu jika setiap elemen dalam himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Maksudnya itu seperti ini. Misalkan ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, misalkan ada anggota himpunan A di sini, kemudian ada anggota himpunan B di sini. Nah, diagram panah yang mengilustrasikan surjektif itu seperti ini. Nah, jadi secara sederhananya kita lihat di fokusnya di himpunan B. Nah, himpunan B ini dia mempunyai ya setiap elemennya ini ya merupakan bayangan ya, bayangan dari satu atau lebih himpunan A gitu. Jadi kalau ditambah satu lagi anggotanya di sini, nah itu sudah bukan surjektif gitu.
Nah, cukup 2 ini aja anggotanya. Nah, maka dia dikatakan surjektif. Nah, bijektif berarti satu-satu pada. Nah, satu-satu pada tentu dia ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, kalau di injektif ya satu-satu ya kita lihat jika A, B elemen dari daerah asal, maka FA harus tidak sama dengan FB. Nah, tidak ada yang sama ya kan. Nah, kemudian subjektif kita lihat fokusnya di daerah kawan. Nah, semua elemen di daerah kawan ini merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen di daerah asal. Nah, ini bijektif. Maka kesimpulan kita untuk pertanyaan yang B, apakah ini injektif, surjektif, dan atau bijektif? Nah, kalau dikatakan injektif, bukan ya, karena ada 1 dan 4 yang pasangannya sama, yaitu Y. Nah, bukan injektif. Kalau surjektif, ada satu anggota di C ini, yaitu Z, ya, yang tidak punya bayangan dari elemen di A, ya kan? Nah, bijektif ya tentulah tidak. Maka F bundaran G ini bukan injektif, surjektif, ataupun bijektif.